berdoa terlebih dahulu ya. Yuk Luki, dipimpin berdoa kita Luki. Siap, berdoa mulai. Kita belajar tentang apa? Berpikir komputasional. Apa sih? Apa saja prinsip-prinsip berpikir komputasional? Ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja? Dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pengenalan pola. Nah, untuk hari ini apakah berangkat semuanya Ibu? Ya. Siapa yang nggak berangkat? Ibnu sama Urbi. Kemana? Oh, ada keperluannya lah. Untuk mereka berdua semoga keperluannya lancar dan besok akan kembali ke sekolah lagi ya. Ya. Sebelum kita ke materi, tadi kita sudah membahas materi yang sebelumnya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, sebagai rasa cinta tanah air kita nyanyikan dulu lagu nasional ya. Semuanya menyanyikan bersama. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, anak ibu mampu menjelaskan perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang kedua, anak ibu mampu mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga, nanti anak ibu mampu mengelompokkan benda-benda di sekeliling kita, mana yang mesin cerdas, mana yang mesin non cerdas. Berdasarkan kecerdasannya nanti anak ibu bisa mengelompokkannya ya. Nah, sekarang ibu tanya, anak ibu pernah melihat kipas angin? Pernah. Kipas angin. Kipas angin kalau kita mau panas, kalau super panas sekali, apa yang anak ibu putar nomor berapa biasanya? Yang full ya? Ya. Kemudian kalau agak panas nanti ke nomor 2 atau nomor 3. Nah, itu tuh memang sudah disetting, sudah diprogram dari sananya cuma sekedar sampai nomor 3 saja atau sampai nomor 4 aja, nggak bisa lagi lebih gitu ya. Terus kemudian anak ibu pernah
dilaluinya gitu ya. Nah, tiap harinya itu karena banyak menggunakan, setiap kali ada yang menggunakan, dia pengen jalan terdekat, jalan tanpa macet, dia itu akan diperbarui terus. Dari dua contoh itu, mana yang kira-kira mesin cerdas dan mana mesin non cerdas? Dipasangin mesin non cerdas. Nah, kalau mesin cerdas. Oke, coba kita lihat ke pengertian IE dulu. IE itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yaitu seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, itu ada mesin tadi ya kan? Mesin itu apa sih? Mesin itu alat atau perangkat yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung untuk mengubah energi atau suatu bentuk kerja sehingga gerakannya bermanfaat. Jadi mesin itu ada dua, ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, perhatikan video berikut. Di sini ada materi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita lihat materinya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, kita perhatikan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa dikenakan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak, vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin
cerdas dan mesin non cerdas. Dari aspek cara kerja, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, Itu dia. Ada gambar apa itu? Kipas angin. Kipas angin. Dari uraian yang tadi, kipas angin ini termasuk mesin yang mana ini? Mesin cerdas. Mesin non? Cerdas. Kenapa? Diperintahkan dulu. Iya, perintahnya di depan. Gak bisa lagi ditambah-tambah yang lain gitu ya. Ya, itu dia. Kemudian kalau yang lain lagi selain kipas ada apa lagi? Selain kipas ada apa? Ada apa itu? Google. Kalau tadi Google Map bisa ya. Google Map itu dia nanti bisa berubah-ubah. Nah, ini dia tadi mesin cerdas. Mesin cerdas itu apa tadi? Mesin cerdas. Mesin yang bisa menganalisis data, bisa belajar dan bahkan membuat keputusan sendiri. Itu kalau mesin cerdas. Tapi kalau mesin non cerdas, mesinnya bekerja berdasarkan perintah, sudah diatur sejak awalnya. Perintahnya seperti itu ya itu, gitu kan? Kemudian dari ciri-cirinya, untuk ciri-ciri mesin cerdas, dia mempunyai memori untuk menyimpan data, kemudian bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu dapat membuat keputusan berdasarkan data yang dimasukkan, ya. Kalau mesin non cerdas kebalikannya, tidak punya memori untuk belajar. Dia itu aja, tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Kalau kipas angin cuacanya semakin panas, kipas angin hanya sampai nomor 3, ya nomor 3 saja, nggak bisa dia tambah kencangnya lagi sampai 6, 7, nggak bisa karena dari awal cuma sampai nomor 3 seumpama gitu ya. Kemudian yang terakhir ciri-cirinya, mesin non cerdas itu hanya bisa dilakukan satu atau beberapa tugas saja, nggak bisa lebih ya, nggak bisa lebih. Tadi sudah diperlihatkan perbandingan mesin cerdas dan non cerdas dari mulai cara kerjanya, dari mulai adaptasinya, dan kemudian pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya coba sekarang tadi di awal nanti karena ibu kan ada tugasnya tugas kelompok dan tugas sendiri-sendiri. Nah, sekarang yang tugas kelompok silakan yang berkelompok berbalik untuk yang berkelompok. Ada perintahnya di situ ya. Gunting nanti tempelkan gambarnya.
Selesai tahu ya, kelompok satu sudah selesai. Yang lain sudah selesai. Ya, kalau sudah selesai perwakilan ke depan. Presentasikan hasil dari pengelompokan dari cerdas dan cerdas kelompok kalian ya. Ya, Zahra, Brian, sama Pak. Tinggal baca. Oke, mulai dari Zahra. Ya, Zahra. Kami dari kelompok satu. Nah, Kami dari kelompok 1. siapa aja anggotanya baca. Nanda, Zahra, Akila, Zafir. Oke, presentasikan hasil pengelompokan mesin. Yang pertama, Cerdas. mesin cerdas. Ada apa saja mesin cerdas? Yang lain sambil simak. Mesin pengenalan wajah. Oke, Google. Google Translate, Kamera pintar. kamera pintar, masuk mesin cerdas. Lalu, Play aku. Robot pintar. oke, untuk yang mesin non cerdas apa saja Zahra? Remote TV. Remote TV, Monitor. Medicom, betul? Betul. Terus apa lagi? Mobil otomatis. Ya. Listrik. Oke, sepeda listrik boleh. Oke, itu dia kelompoknya Zahra. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Zahra. Yuk, untuk kelompoknya Feby. Dari kelompok 2, ada siapa saja anggotanya? Oke, untuk mesin cerdas apa saja? Feby, untuk mesin cerdasnya yang lain simak. Google Map, Google Translate. Untuk yang mesin non cerdasnya ada apa saja? Ada Medicom, betul? Mesin non cerdas Medicom. Oke, apa lagi? Termometer, ada remote TV, betul ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 anggotanya siapa saja? Oke,
Bu. Oke, selesai. Ya, kalau sudah selesai, kumpulkan lagi yang tugas mandiri. Tugas ini. Oke. Oke, tugasnya sudah dikumpulkan. Nah, jadi untuk belajar kita hari ini tadi tentang apa? Tentang refleksi. Tentang Refleksi. kecerdasan artifisial, tentang mesin cerdas dan Non-cerdas. mesin non-cerdas. Sama Ibu sudah bisa membedakan mana yang mesin cerdas dan mesin non-cerdas? Nah, nanti di rumah diulang kembali materi-materi yang sudah dipaparkan tadi. Nah, kesimpulan belajar kita hari ini yang pertama bahwasanya tidak semua mesin itu pintar, ya kan? Nggak semua mesin itu pintar. Kemudian kesimpulan yang kedua, mesin cerdas itu bisa belajar dan menjawab, ya. Itu kalau mesin cerdas. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu perbedaannya mesin cerdas dan non-cerdas agar kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, sekarang yang pengen dengar refleksi pelajaran kalian belajar hari ini itu apa? Coba Angel, refleksinya. Hari ini saya belajar tentang kecerdasan artifisial. Ya, mesin cerdas dan cerdas, ya betul. Kemudian, bagaimana perasaanmu? Menurut saya materinya cukup menarik dan menyenangkan. Oke, terima kasih Angel, itu refleksinya Angel. Satu lagi, Zahra, tolong refleksi pembelajaran kita hari ini, Zahra. Hari ini saya belajar tentang kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Menurut saya materinya cukup menarik dan menyenangkan. Baik, oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya nanti di rumah diulang-ulang lagi ya. Materinya diulang-ulang kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Luki, siapkan kawan-kawannya untuk berdoa pulang, Luki. Jagat syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti pulang sekolah langsung pulang, nggak boleh kemana-mana ya. Ibu udah